Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di kediaman kita masing-masing. Kita boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Allah yang berkuasa atas segala langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan telah berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu lewat online seluruh sidang jemaat GBI ICC. Satukan hati kami Bapa, satukan seluruh jiwa kami, dan kami tolak setiap kuasa-kuasa yang mengintimidasi setiap perasaan pikiran kami Tuhan. Bebaskan kami pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, mari kita bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Di dalam segala perkara kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita. Haleluya. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita
lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Terima kasih. Ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya Sekali lagi dalam sungguh katakan ku bebas. ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih lagi Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Amin. Kami angkat hati kami memuji menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Karena hanya ini yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, layakan setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Tak ada satupun yang tersembunyi bagimu Tuhan. Dan biarlah kami boleh layak menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang luar biasa. Biarlah roh-Mu yang hidup Tuhan boleh menghidupi kami. Inilah kami Bapa. Oh, haleluya. Tak ada satupun yang membatasi kami untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tak ada satupun Tuhan yang mampu menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bersyukur pada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, ada begitu banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk memuji menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Biarlah dengan segenap hati kami menghampiri pelanggaran-Mu pagi hari ini. Bawa kami lebih dalam lagi lebur kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Lebur kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan selain Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang
hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Sejak mencelingkan mata yang luka, jadikan hidupku alat memenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Terima kasih. Mari dari awal kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Roh Allah yang hidup. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran
bersalah Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa, layaklah Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya. layak kami tinggikan Tuhan. Layak kami sembah dari tempat ini. Layak Engkau kami tinggikan, layak Engkau kami sembah dari tempat ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah dan Raja kami. Engkaulah pengharapan kekuatan yang menopang setiap hidup kami. Dan biarlah kami boleh ada di dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan bersorak-sorai hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita katakan Bapak Ibu, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersorai bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu menyembah memuji Dia. Haleluya. Katakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Haleluya. Ku pasti pada tinggi
Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Engkaulah Raja keagungan. Engkau tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi dari kekuatan kami. Haleluya. Kau tak tinggalkan pencobaan, melimpah atas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, sami serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu. Amin. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama rohmu kami pasti menang. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau yang memberikan kami iman. Amin. Engkau yang berikan kami kemuliaan. Amin. Biarlah kiranya kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar Terima kami kasih. akan mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan, dengan Amin. segenap hati, dengan segenap jiwa. Biarlah dengan hati yang haus dan lapar kami boleh mendengar dan menjadikan firman-Mu menjadi sumber kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasailah hati, kuasailah pikiran kami. Dan biarlah benih firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan bertumbuh di dalam hidup kami. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari diiringi dengan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Buat kesehatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan puji ini, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Kami mau ucapan syukur kami. Tuhan, yes, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. terima kasih. Tak ada lembah gelap yang aku Lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Engkau Tuhanku yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih. Dan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Merdeka! Indonesia maju. Haleluya. Besok kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur 75 tahun sudah Tuhan menyertai dan memelihara bangsa kita sampai kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang menolong, menuntun setiap kami. Kami juga bersyukur untuk Indonesia, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang kemerdekaan biasanya tidak terlepas dari khotbah-khotbah yang sesuai, begitu ya. Nah, pada hari ini pertanyaannya adalah merdeka dari apa? Begitu ya. Kita semua merayakan kemerdekaan. Indonesia merdeka dari penjajahan ya. Kalau Bapak Ibu kita semua belajar sejarah, 17 Agustus 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Begitu kan? Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah merdeka? Jika kita sudah merdeka, merdeka yang seperti apa? Begitu ya. Nah, pada hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama apa yang firman Tuhan ingin katakan. Ada satu statement yang luar biasa Bapak Ibu. Statement ini berkata seperti ini. Peperangan yang paling besar itu bukanlah terjadi di luar sana. Memang perang dunia 1, perang dunia 2, perang dingin itu memakan banyak korban, memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan internasional, begitu ya. Tetapi peperangan terbesar di dalam hidup kita terjadi di pikiran kita. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, bahkan setiap detik di sini terjadi peperangan Bapak Ibu. Peperangan antara kita ingin mengikuti perintah dan kehendak Tuhan, berperang melawan egoisme kita, berperang melawan kedagingan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa merdeka, bagaimana kita bisa menang atas peperangan-peperangan yang ada khususnya di dalam pola pikir atau mindset kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ini adalah kisah bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Dan mereka terjebak di antara prajurit Mesir dengan di depan mereka adalah Laut Teberau, ya. Akhirnya Tuhan memberikan mujizatnya yaitu membelah Laut Teberau, begitu ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya beserta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel.
tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13 di sini berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya mau mengurutkan peristiwa ini Bapak Ibu, kita melihat bangsa Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir, begitu ya. Kemudian mereka meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar seru doa mereka. Kemudian Tuhan menjawab mereka, Tuhan mengutus Musa. Kalau kita kembali di dalam konteks dekat, yaitu di dalam pasal yang ketiga Bapak Ibu, dengan judul perikop Musa diutus Tuhan, ayat ke-7 di situ dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi, ketika mereka menderita, Bapak Ibu, mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Ayat yang ke-7 yang baru saja kita baca di situ dikatakan, Tuhan mendengar doa mereka. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus Musa, Bapak Ibu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, Musa diutus Tuhan, kemudian Musa akhirnya mengambil panggilan itu, dan akhirnya dia menghadap Firaun untuk meminta izin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan akhirnya terjadilah tulah yang kita kenal. Ada 10 tulah Bapak Ibu. Akhirnya dari ke-10 tulah itu barulah Firaun melepaskan bangsa Israel. Dan ketika Firaun melepaskan bangsa Israel, di dalam pasal yang ke-14 yang kita baca, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Artinya ini adalah tindakan yang terakhir yang Firaun lakukan untuk mencegah mereka keluar dari bangsa Mesir. Amin Bapak Ibu. Menariknya adalah ketika Tuhan menolong bangsa Israel, ketika justru doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Menariknya adalah ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami yang namanya jalan buntu, ya, di depan Laut Teberau, di belakang prajurit Mesir mengejar mereka, justru mereka berbalik tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Bapak Ibu bayangkan, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Bapak Ibu bayangkan, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami penyiksaan, mereka yang mengalami perbudakan, mereka berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menolong mereka, justru mereka berbalik menyalahkan Musa. Mereka berbalik menyalahkan Tuhan. Bahkan dengan sindiran yang sangat tajam begitu ya. Mereka berkata di dalam ayat yang 11 tadi, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk kami mati di padang gurun ini? Begitu ya. Kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana pola pikir mereka sudah terbentuk. Ketika mereka melihat tulah demi tulah terjadi di tanah Mesir, sedangkan Tuhan melindungi wilayah orang Israel, yaitu tanah Goshen. Harusnya mereka melihat betapa kuasa Tuhan bekerja. Amin, Bapak Ibu. Betapa kuasa Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi bangsa Israel. Tetapi ketika mereka mengalami pergumulan, justru yang mereka lakukan tidak melihat kepada pertolongan itu, tetapi mereka justru menyalahkan Musa. Bahkan secara tidak langsung mereka menyalahkan Tuhan, begitu ya. Engkau yang mengutus Musa, tetapi kami harus mati di padang gurun seperti ini. Karena mereka melihat hanya laut di depan mereka, dan mereka melihat prajurit Mesir mengejar mereka. Di sini ada satu pola pikir yang sudah terbentuk. Ada satu mindset yang sudah terbentuk. Mindset apa itu Bapak Ibu? Mindset yang tidak pernah bisa melihat kepada kuasa dan kebaikan Tuhan. Mindset yang selalu bersungut-sungut Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, tulah-tulah yang telah terjadi yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka, itu adalah tulah-tulah yang di luar nalar manusia Bapak Ibu. Misalnya tulah yang pertama, air menjadi darah. Bagaimana mungkin kalau bukan kuasa Tuhan? Kan begitu? Kemudian ada katak di mana-mana. Kemudian ada belalang di mana-mana. Begitu ya. Bahkan dikatakan ada hujan es, begitu kan? Di tengah-tengah atau mungkin secara kondisi geografis yang harusnya tidak bisa terjadi hujan es, Bapak Ibu. Tetapi itu terjadi. Harusnya dengan melihat fenomena-fenomena yang seperti ini, bangsa Israel sadar bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang campur tangan di dalam hidup mereka. Tetapi apa yang terjadi dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu, justru mereka tidak melihat kepada hal itu. Mereka melihat kepada masalah yang ada di depan, dan ketika mereka melihat kepada masalah yang ada di depan, mereka menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita harus merdeka dari pola pikir seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan ingin memurnikan bangsa Israel. Bapak Ibu tahu, menurut penelitian, jarak antara tanah Mesir dengan tanah Kanaan dalam melakukan perjalanan itu hanya dibutuhkan kurang lebih 6-7 hari berjalan kaki, Bapak Ibu. 6-7 hari berjalan kaki. Tetapi mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel berkeliling padang gurun selama 40 tahun? Selama kurang lebih 40 tahun. Karena satu, Tuhan ingin mengubah pola pikir mereka. Bapak Ibu melihat ketika mereka sudah ada di padang gurun pun, mereka terus mengeluh, mereka terus bersungut-sungut. Ketika tidak ada air, mereka menyalahkan Musa. Ketika tidak ada makanan, mereka menyalahkan Musa, secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan mana, roti sorgawi itu, mereka merasa bosan, mereka meminta daging. Mereka begitu mengeluh, begitu menuntut secara luar biasa. Dan akhirnya Tuhan memberikan daging, Bapak Ibu. Ketika mereka diberikan daging, tidak ada rasa ucapan syukur keluar dari mulut mereka. Malahan mereka mengambil daging sebanyak-banyaknya, kemudian mereka bawa pulang. Karena tidak ada pengucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Yang masuk tanah Kanaan bukanlah generasi yang keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Tetapi yang masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian,
adalah generasi kedua, generasi yang lahir di padang gurun. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan ingin mengikis, Tuhan ingin memutus generasi, sehingga mereka yang lahir di padang gurun, mereka bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat kepada hal-hal yang mempersulit hidup mereka. Benar, tantangan itu ada. Benar, masalah itu ada. Tetapi setiap hari, hari lepas hari, Tuhan menunjukkan mujizatnya, Bapak Ibu. Orang yang masuk, generasi pertama yang masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Dan 2 orang ini adalah orang dari generasi pertama, tetapi mereka mengalami perubahan pola pikir, Bapak Ibu. Mereka tidak lagi melihat kepada masalah. Mereka tidak lagi melihat kepada pergumulan. Mereka tidak lagi melihat kepada hal-hal yang membuat mereka menjadi lemah, Bapak Ibu. Tetapi mereka melihat kepada kebaikan Tuhan. Mereka melihat kepada janji-janji Tuhan. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca kisahnya 12 pengintai ya. Yang kedua pengintai itu adalah Yosua dan Kaleb. Dari 12 pengintai, 10 berkata, kita nggak mungkin masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Orangnya besar-besar, setinggi raksasa. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, memang mereka besar, mereka mungkin sulit dikalahkan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Dia yang memegang janjinya. Dan kita percaya, ketika Tuhan berjanji tanah itu akan diserahkan kepada bangsa Israel, itu akan terjadi. Itu adalah perubahan pola pikir yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Dan pada hari ini, firman Tuhan katakan, mari kita mau berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana kita mampu memerdekakan pola pikir kita. Pola pikir kita ini terkadang membuat kita menjadi susah, Bapak Ibu. Ya, pola pikir ini justru yang mempengaruhi keseluruhan sistem tubuh kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, pandemi ini, virus corona ini, COVID-19, sebenarnya kalau saya memperhatikan, itu ketika orang terjangkit virus ini, Bapak Ibu, yang dia harus perjuangkan adalah 2 hal. Bukan masalah kesehatan saja, Bapak Ibu, tetapi masalah mental. Itu yang utama. Kenapa? Karena menurut dunia medis, semakin mental kita baik, semakin pola pikir kita ke arah yang positif, semakin tubuh banyak memproduksi imun. Kan begitu. Nah, perjuangan yang saya lihat adalah penderita dari COVID-19 ini adalah bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah mental. Oleh karena itu banyak orang yang sudah mengalami isolasi begitu ya, disarankan untuk memiliki mental yang baik, untuk selalu bersuka cita, untuk selalu senang begitu ya. Kenapa? Karena dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang senang, itu akan membangun, memproduksi imun tubuh dengan lebih banyak sehingga mempercepat proses kesembuhan. Nah, bagaimana kita melihat betapa pentingnya peranan pola pikir, Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau belajar. Dengan memiliki pola pikir yang benar, kita akan menjalani hidup kita dengan benar. Amin, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari ayat ini, Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 14 yang baru saja kita baca, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ada 3 hal, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan takut. Bapak Ibu bayangkan, bangsa Israel yang saat itu situasinya sedang genting, sedang terjepit, tetapi justru Musa katakan jangan takut. Di sini hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Justru ada waktu-waktu bagaimana ketika kita genting, bagaimana waktu itu darurat, bagaimana kok kita rasanya
merasa satu ketakutan, tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita jangan takut. Dan kata jangan takut di sini Bapak Ibu, itu bentuknya imperatif. Apa itu imperatif? Bentuknya kata perintah, yang artinya harus dilakukan, tidak ada alasan. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar? Jangan takut. Bagaimana kita memiliki rasa jangan takut? Ketika kita mulai bergaul dengan firman Tuhan, mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhanlah yang memberikan kita semangat Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan, mengalami ketawaran hati, harus Bapak Ibu ingat, jangan-jangan kita lupa membaca firman Tuhan. Jadi pada hari ini mari kita mulai rajin, kita mulai dekat-dekat dalam kita untuk serius, untuk sungguh-sungguh membaca kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, karena di dalam firman Tuhan ada banyak janji Tuhan, dan seluruh janji Tuhan itu yang akan menguatkan kita untuk kita jangan takut. Hal yang kedua adalah berdirilah tetap. Apa artinya berdirilah tetap? Berdirilah tetap artinya kita tetap teguh pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang berpikir, banyak orang mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir virus atau pandemi ini kok lama sekali berlalu. Di mana Tuhan begitu ya? Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, tetaplah teguh, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pertolongan belum terjadi, sekalipun mungkin mujizat belum terjadi dalam kehidupan kita, tetapi saya mau katakan, tetaplah berdiri, tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena ketika kita semakin berdiri teguh, justru di situ semakin pertolongan semakin dekat Bapak Ibu. Amin. Bagaimana caranya kita berdiri teguh? Kita harus akrab, kita harus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita harus banyak mendengar tentang janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita mulai singkirkan berita-berita yang membuat ketakutan Bapak Ibu. Kita mulai imani setiap perkataan-perkataan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan menguatkan iman percaya kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Apa artinya? Kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita percaya kepada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan ketika kita percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, pola pikir kita bukan lagi terfokus kepada masalah-masalah yang ada, pola pikir kita akan terfokus kepada janji-janji Tuhan. Mungkin masalah ini ada, mungkin pertolongan belum datang, tapi kita tetap percaya dan berserah kepada janji-janji Tuhan. Dan firman-Nya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang berserah penuh kepadanya. Amin Bapak Ibu. Ketika Musa mengatakan hal ini Bapak Ibu, mujizat terjadi. Tuhan menyuruh Musa mengetukkan tongkatnya di atas laut, dan tiba-tiba laut itu terbelah Bapak Ibu. Mujizat yang tidak pernah terpikirkan itu terjadi. Kenapa? Karena Musa belajar untuk tidak takut, untuk berdiri tetap, dan untuk melihat, memandang keselamatan kepada Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal 14 ayat yang ke-30 sampai 31 di situ dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Pada akhirnya, Tuhan sendiri akan melakukan mujizat. Pada akhirnya, Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar membangun 3 hal ini, sehingga kita dimerdekakan dari pola pikir yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Pola pikir yang hanya terfokus kepada masalah, pola pikir yang putus asa, pola pikir yang tidak ada pengharapan. Kita dibebaskan dari hal itu Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami serahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menolong, menuntun setiap kami. Biar Engkau membebaskan kami dari pola pikir duniawi, pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu
berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkat anugerah-Mu tercurah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan mengingat kembali bagaimana kita pada tahun lalu merayakan hari kemerdekaan di gereja. Dan setelah itu disambung dengan persembahan pujian dari perwakilan kaum Bapak, ya, perwakilan kaum Bapak GBI ICC. Tuhan Yesus memberkati. Tanah air ku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai.
dan rumahku. Di sana aku rasa tenang. Hanya ku dahulu Hari ini kami berdiri bagi bangsa ini dan membawa doa kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya sesuatu boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami ini dan mengembangkan negeri kami yang tercinta ini. Amin. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulihkan, Engkau memulihkan bangsa kami. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Di usia yang ke-75, usia yang bukan muda lagi, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan, karena ada gereja yang memberkati bangsa ini. Kami berdiri, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah kami dan jajarannya. Kami katakan kuasa Tuhan mengalir atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. 75 tahun bangsa ini diberkati Tuhan. 75 tahun bangsa ini makmur. Kami katakan dalam nama Yesus, 75 tahun bangsa ini damai, bangsa ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami terjadi damai atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar sementara terjadi atas bangsa kami. Jiwa-jiwa Tuhan selamatkan atas bangsa kami. Kami percaya dalam satu nama, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka!